Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Faradila akan menjelaskan video pembelajaran mengenai aset yang dapat disusutkan pada mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan. Ringkasan materi. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang harus disusutkan, didepresiasi atau diamortisasi mengakibatkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang direfleksikan dalam akun-akun afiliasi penjualan. Pengaruh dari keuntungan dan kerugian tersebut dieliminasi dari laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi. Penyesuaian untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada laporan keuangan perusahaan induk dikonsolidasi lebih kompleks dibandingkan dalam kasus aktiva yang tidak dapat disusutkan. Kompleksitas berasal dari proses penyusutan atau depresi atau amortisasi yang mempengaruhi pendapatan perusahaan induk dan konsolidasi pada setiap tahun, di mana aktiva yang bersangkutan dimiliki perusahaan afiliasi. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan dibagi menjadi dua, yaitu penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke atas dan penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke atas yaitu penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Sedangkan penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah yaitu penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke atas dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh penjualan arus kas ke atas pada buku terpisah perusahaan afiliasi, dan yang kedua pengaruh penjualan arus ke atas pada kertas kerja konsolidasi. Penjualan aktiva yang dapat disusutkan arus ke atas dari perusahaan anak kepada perusahaan induk mengakibatkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada akun perusahaan anak pada tahun terjadinya penjualan, jika aktiva tidak dijual pada nilai bukunya. Dalam menghitung pendapatan investasinya pada tahun terjadi penjualan, perusahaan induk menyesuaikan bagian atas pendapatan yang dilaporkan perusahaan anak untuk 1. Bagiannya dari setiap keuntungan atas penjualan yang belum direalisasikan. 2. Bagiannya dari setiap pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Contoh kasusnya yaitu pengaruh penjualan arus ke atas pada buku terpisah perusahaan afiliasi. Di sini PT Induk membeli mesin milik PT Anak yang dimiliki 70% sahamnya pada tanggal 1 Januari 2018. Investasi kepemilikan awal sebesar 560 juta. Diketahui informasinya seperti ini. Laba bersih yang dilaporkan oleh PT Anak untuk tahun 2018 sebesar 60 juta. Masa manfaat mesin pada tanggal 1 Januari 2018 adalah 4 tahun. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus. Nilai tukar tambah mesin pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 5 juta. Nilai perolehan mesin bagi PT Anak sebesar 17 juta. Dan akumulasi penyusutan mesin pada 31 Desember 2017 sebesar 5 juta. PT Anak menjual mesin tersebut kepada PT Induk seharga 15 juta. Di sini jurnal penjualan PT Anak yaitu kas, akumulasi penyusutan pada mesin, dan keuntungan atas penjualan mesin. Kas sebesar 15 juta sebesar kas yang diterima, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta sebesar yang tertera, mesin sebesar 17 juta merupakan selisih, dan keuntungan atas penjualan sebesar 3 juta yaitu sebesar harga perolehan mesin. Selanjutnya jurnal pembelian yang dibuat oleh PT Induk yaitu mesin pada kas. Mesin pada kas sebesar 15 juta yaitu sebesar kas yang dikeluarkan oleh PT Induk. Selanjutnya, jurnal yang dibuat PT Induk yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, beban penyusutan, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Nominal ini diperoleh dari harga perolehan sebesar 17 juta dikurangi nilai sisa 5 juta dan dibagi umur ekonomisnya yaitu 4 tahun, ketemulah nominal sebesar 3 juta. Untuk tanggal 31 Desember 2018, mengakui pendapatan investasi. Jurnalnya investasi pada PT Anak sebesar 40.425.000, pada pendapatan dari PT Anak sebesar 40.425.000. Untuk mencatat pendapatan investasi tahun 2018, berikut perhitungannya. Bagian atas laba bersih yang dilaporkan PT Anak, perhitungannya yaitu 70% dikali 60 juta, didapat 42 juta. Keuntungan atas mesin yang belum direalisasi, perhitungannya 70% dikali 3 juta, didapat minus 2.100.000.
Pengakuan perbagian atas keuntungan didapat 525.000 dan pendapatan investasi tahun 2018 didapatkan sebesar 40.425.000 yang nantinya akan di jurnal pendapatan investasi pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya, pengaruh penjualan arus ke atas pada kertas kerja konsolidasi. Di sini merupakan tabel yang berisi investasi pada PT Anak sebesar 70%, 70% dari ekuitas PT Induk dan 100% dari ekuitas PT Anak. Berikut kita buat jurnal eliminasi untuk tahun terjadinya penjualan. Jurnal pertama yaitu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 750 juta didapat dari 3 juta dibagi umur ekonomis yaitu 4 tahun. Jurnal kedua yaitu keuntungan penjualan mesin pada mesin sebesar 3 juta. Jurnal ketiga yaitu pendapatan dari PT Anak pada investasi pada anak sebesar 40.425.000 dan jurnal yang terakhir yaitu ekuitas PT Anak Januari 2018 pada investasi pada PT Anak dan hak minoritas 1 Januari 2018. Ekuitas PT Anak Januari 2018 sebesar 800 juta, investasi PT Anak sebesar 560 juta dan hak minoritas 1 Januari sebesar 240 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi untuk 1 tahun berikutnya. Jurnal pertama yaitu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 750.000. Jurnal kedua merupakan yaitu akumulasi penyusutan inventory pada PT Anak, hak minoritas 1 Januari 2019 pada mesin sebesar akumulasi penyusutan sebesar 750 juta, inventory pada anak 1.575.000, hak minoritas sebesar 675.000 dan pada mesin sebesar 3 juta. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu pendapatan dari PT Anak pada investasi pada PT Anak sebesar 40.425.000 dan jurnal terakhir yaitu ekuitas PT Anak 1 Januari 2020 sebesar 860 juta pada investasi pada anak 602 juta dan hak minoritas 1 Januari 2019 sebesar 258 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi untuk 2 tahun berikutnya. Yang pertama akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 750.000 sama halnya dengan jurnal eliminasi untuk 1 tahun berikutnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jurnal yang kedua yaitu akumulasi penyusutan sebesar 1.500.000, investasi pada anak sebesar 1.050.000, hak minoritas sebesar 450.000 dan mesin sebesar 3 juta. Pendapatan dari PT Anak pada investasi pada PT Anak sebesar 40.425.000. Selanjutnya ada jurnal yang terakhir yaitu ekuitas PT Anak 1 Januari 2020 sebesar 920 juta pada investasi pada PT Anak sebesar 644 juta dan pada hak minoritas 1 Januari 2020 sebesar 276 juta. Selanjutnya ada penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah. Kalau sebelumnya arus ke atas, di sini kita akan menjelaskan penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan berbalik arah yaitu arahnya ke bawah. Di sini dibagi menjadi 3 yaitu penjualan arus ke bawah pada akhir tahun, pada awal tahun dan pengaruh penjualan arus ke bawah pada kertas kerja konsolidasi. Pengaruh awal keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada penjualan aktiva yang dapat disusutkan arus ke bawah sama seperti pada aktiva yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian tampak dalam akun perusahaan induk pada tahun terjadinya penjualan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk dalam menentukan pendapatan investasi berdasarkan metode ekuitas. Begitu pula keuntungan atau kerugian yang demikian dieliminasi dari pelaporan konsolidasi dengan mengeluarkan keuntungan atau kerugian tersebut dan mengurangi aktiva tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan bagi entitas konsolidasi. Berikut contoh kasusnya untuk yang arus ke bawah. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah. Yang pertama ada penjualan di akhir tahun. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Induk menjual mesin ke PT Anak. PT Induk memiliki 70% saham PT Anak. Mesin yang dijual memiliki nilai yang belum disusutkan sebesar 40 juta pada tanggal tersebut. Harga perolehannya sebesar 120 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 80 juta.
PT Anak membeli mesin tersebut sebesar 100 juta. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pembelian tersebut yaitu jurnal yang dibuat PT Induk yaitu kas sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan sebesar 80 juta, pada mesin sebesar 120 juta, dan pada keuntungan atas penjualan mesin sebesar 60 juta. Dan jurnal yang dibuat oleh PT Anak yaitu mesin pada kas sebesar 100 juta. Selanjutnya, keuntungan PT Induk belum direalisasi pada 31 Desember 2018. PT Induk menyesuaikan pendapatan investasinya dengan membuat jurnal penyesuaian keuntungan yang belum direalisasi pada akhir tahun, yaitu pendapatan dari PT Anak sebesar 60 juta dan pada investasi pada PT Anak sebesar 60 juta, yaitu sebesar nilai keuntungan dari penjualan. Penyesuaian kertas kerja konsolidasi keuangan atas mesin. Jurnalnya keuntungan atas penjualan mesin sebesar 60 juta pada mesin sebesar 60 juta. Didapat dari sebesar nilai keuntungan penjualan. Selanjutnya ada penjualan di awal tahun. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Induk menjual mesin kepada PT Anak. PT Induk memiliki 70% saham PT Anak. Mesin yang dijual memiliki nilai yang belum disusutkan sebesar 40 juta pada tanggal tersebut. Harga perolehannya sebesar 120 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 80 juta. PT Anak membeli mesin tersebut dengan harga 100 juta. Mesin mempunyai sisa umur manfaat 5 tahun dan diperkirakan tidak memiliki nilai sisa pada 31 Desember 2022. Metode yang digunakan ialah metode garis lurus. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pembelian. Jurnal yang dibuat oleh PT Induk yaitu kas sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan sebesar 80 juta, pada mesin sebesar 120 juta, dan pada keuntungan atas penjualan mesin sebesar 60 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak yaitu mesin pada kas sebesar 100 juta. Beban penyusutan yang dicatat oleh PT Anak untuk tahun 2018 sebesar 20 juta. Didapat dari 100 juta dibagi 5 tahun, sisa umur manfaatnya. Dari penyusutan sebesar 20 juta ini, 8 juta berasal dari nilai mesin menurut entitas konsolidasi yang didapat dari 40 juta dibagi umur sisa manfaat, dan 12 juta berasal dari keuntungan yang belum direalisasi. Didapat dari 12 juta tersebut didapat dari 60 juta dibagi 5 tahun. Selanjutnya ada jurnal eliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan dari investasi. Jurnalnya yaitu pendapatan dari PT Anak pada investasi pada PT Anak sebesar 60 juta, yaitu sebesar keuntungan penjualan. Selanjutnya investasi pada PT Anak pada pendapatan dari PT Anak sebesar 12 juta, yaitu sebesar keuntungan penjualan yang direalisasi bagian per bagian. Jadi, di sini eliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan mengurangi pendapatan investasi tahun 2018 sebesar 48 juta. Keuntungan yang belum direalisasi dikurangi keuntungan yang direalisasi melalui penyusutan. Lalu yang terakhir ada pengaruh penjualan arus ke bawah pada kertas kerja konsolidasi. Pada setiap tahun mulai dari 2019 sampai 2022, PT Induk menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan bagian per bagian dari keuntungan yang belum direalisasi atas mesin. Jurnal yang dibuat pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 yaitu investasi pada PT Anak pada pendapatan dari PT Anak sebesar 12 juta, resiprokal antara akun investasi 31 Desember 2018 dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2019. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Anak sebesar 48 juta, akumulasi penyusutan sebesar 12 juta, dan mesin sebesar 60 juta. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.